Yo, what's up guys, welcome back with me di channel MZS. Selamat datang di MZS Football nomor berapa nih? Nomor 8. Jadi ini MZS Football merupakan salah satu konten yang tidak laku di channel ini. Namun gue ingin melanjutkannya ya, karena gue suka aja gitu bahas match di luar match MU, karena gue pernah bahas juga match-match di luar match MU, karena konten MZS Football nih khusus bahas match di luar MU. Kalau MZS preview dan review itu kan khusus MU kok emang. Namun kalau MZS Football tuh bahas match di luar MU, termasuk kemarin gue pernah bahas transfer dan bahas prediksi Premier League yang kayaknya salah sih emang. Dan konten ini, video ini terinspirasi oleh salah satu YouTuber luar negeri bernama Sokden. Iya, Sokden, gue nggak ngerti sih bacanya. Pokoknya dia YouTuber luar negeri. Dia konten kreator sepak bola juga dari Inggris, United Kingdom, dan dia bikin konten sepak bola sama bokapnya gitu, dan memiliki total sekarang 510.000 subscriber. Dan gue sekarang akan video ini bakal terinspirasi dari salah satu konten dia, yaitu membahas pemain yang pemain overrated dari seluruh tim Premier League, dari Arsenal sampai West Bromwich Albion. Dan jadi gue pakai baju MU. Ya gue gak pernah sih pakai baju MU selama bikin konten di MZS Football. Wait a minute. Bruh. Ya nggak pernah sih gue pakai baju koko, pernah pakai baju gini doang, itu yang MZS Football nomor 7 tuh. Dan kita langsung mulai saja. Kita masuk ke Sheffield United. Pemain paling overrated di Sheffield United menurut gue sejauh ini adalah yang media selalu dulu mengoverkan, melebih-lebihkan bakat dia dan performa dia ketika dia masih muda. Siapa? Ryan Brewster. Media itu seperti memberikan media itu menilai dia di sini. Padahal sebenarnya menurut gua ini opini pribadi gua, Brewster tuh levelnya di sini. Media merate dia di segini loh, saking dia. Ya, mungkin karena dia pemain Liverpool dan saat itu Liverpool juara champion juga. Kita masuk ke klub peringkat 19, yaitu West Bromwich Albion. Pemain ini dulu pernah bermain di tim besar, orang Inggris juga, yaitu adalah Kieran Gibbs. Gue nggak tahu ya, gue dulu ketika gue masih muda ketika tahu Kieran Gibbs. Namun setelah gue sekarang mulai searching soal Kieran Gibbs, ternyata ketika gue melihat media itu meng-hype dia setinggi itu, padahal sebenarnya dia enggak banget. Anjing, gue pakai bahasa Coach Justin. Ya dia enggak banget, tapi sekarang bayangin dia dipinjam-pinjamin terus sampai sekarang dia di West Brom pinjaman atau apa sih, atau dijual. Oke, kita masuk ke klub nomor 17 di klasemen, Fulham. Pemain overrated di Fulham menurut gua adalah Ruben Loftus-Cheek. Jangan offense ya bagi kalian yang fans Chelsea, menurut gua Ruben Loftus-Cheek itu overrated. Gue bukan gak suka pemain Inggris ya, gue tuh fans timnas Inggris. Namun gue melihat Ruben Loftus-Cheek itu dia sama gue, dia sebenarnya nggak di hype sama media, dia di hype oleh fans Chelsea sebagai gitu, gelandang yang sangat bagus. Gue sampai dulu ketika fans Chelsea nge-hype, karena gue kan dulu nggak gue nonton bola nggak terlalu nonton karena dulu pas SD kecil ya kan. Dan ketika gue dengar nama Loftus-Cheek ini, gue ketika fans Chelsea ketika dengar nama Loftus-Cheek dan fans Chelsea meng-hype dia, gue sempat takut ini orang bisa jadi bagus deh. Dan ternyata what now, dia sekarang di Loftus-Cheek. Dia sekarang di Fulham, buset. Masuk ke klub nomor 17, yaitu Newcastle United. Dan pemainnya adalah pemain di Newcastle sekarang deh, Andy Carroll. Itu gak perlu bilang, karena itu emang overrated. Dan gue gak perlu jelasin juga kenapa gue bilang dia overrated. Kalian pun seperti yang udah tahu. Harga di mana dia dibeli oleh Liverpool dari
Newcastle dulu, dan ketika melihat performa di Liverpool nggak banget lah untuk menggantikan apa, dia kalau nggak salah datang bersamaan dengan Luis Suarez kan. Itu dia Suarez datang dan beberapa jam kemudian dia datang juga, beberapa jam lah ya, karena itu deadline nih kalau nggak salah Suarez sama Andy Carroll datang di hari yang bersamaan. Gue nggak tahu deadline lo nggak. Dan masuk untuk nomor 16 yaitu Brighton. Ya, Brighton. Menurut gue pemain overrated di Brighton adalah Neil Maupay. Gue nggak apa ya, ketika orang-orang merate Neil Maupay ketika orang-orang merate Neil Maupay di musim lalu gitu, dia seperti striker bagus gitu, bahkan sempat dirumorkan mau masuk ke Tottenham kalau nggak salah. Namun ternyata di musim ini dia nggak terlalu banyak dampaknya gitu ke Brighton. Bahkan berapa gol dah kalau nggak salah kemarin tuh gue lihat cuma berapa gol di Brighton di Liga. Nah ini masuk ke klub nomor 15 Burnley, dan ini emang pemain yang dari dulu gue bilang dia bakal overrated. Siapa? James Tarkowski. Gila, gue lihat dia dulu kalau nggak salah pernah di rate oleh media, tiba-tiba gitu masuk beritanya dia di rate media. Gue sampai bingung, ini orang udah umur 27-26 kalau salah ketika dia di rate media. Dia bilang bakal jadi back bagus di Burnley, dan apa gua ketika melihat Burnley main ada James Tarkowski kayak darah dia biasa aja gitu, nggak ada spesialnya men, biasa aja. Nggak, lu beda lah men ketika lihat, wah gila, daripada James Tarkowski gua masih mendingan Eric Bailly lah, atau mungkin lebih kasar lagi gua bisa bilang masih mendingan David Luiz daripada James Tarkowski. Dan dia orang Inggris juga ya. Gue bukan berarti gue benci sama Inggris, gue fans timnas Inggris. Sekali lagi gue bilang gue fans timnas Inggris. Masuk ke klub nomor 14 Southampton, Takumi Minamino. Overrated, fix overrated. Gak perlu gue jelaskan, emang apa ya, dia di rate di Salzburg dulu seberapa bagus dia, dengan dia mencetak banyak gol di Salzburg, dan ketika dibeli oleh Liverpool dengan harga yang cukup murah, dan orang-orang bilang harga murah, namun ketika performanya di Salzburg bagus. Namun ketika dia bermain di Liverpool, apa? Kalau salah dia cuma bikin 2 atau 3 gol kalau salah di Liverpool. Koreksi ya. Atau cuma 1 gol kalau salah di Community Shield itu, yang lawan Arsenal. Ya itu doang sih. Dan performanya ya dia overrated banget. Ketika media bilang dia bisa cetak banyak gol di Salzburg, masuk ke Liverpool dengan, gue bukan permasalahan harganya, namun ya itu media merate dia gitu, merate seorang Takumi Minamino. Masuk ke klub nomor 14, ini mulai dapat nih. Kalau tadi mulai klub bawah kan nggak dapat gue main overrated, gue sempat mikir tuh. Di sini gue udah tahu Adama Traore. Dari itu musim lalu orang-orang merate dia gara-gara ototnya yang kekar, larinya kencang. Musim ini ada berapa gol dah sama Wolves? Berapa? Asis berapa? Asisnya ada Traore. Musim lalu gue pernah bilang ini orang kayaknya gak bakal, biasa aja. Musim lalu gue bilang ini orang kayaknya biasa aja permainannya, dan betul biasa aja, nggak ada spesialnya. Lari, kalau lari doang Daniel James juga bisa. Itu saking apa gue bilang sama orang-orang terkait ada Traore di musim lalu. Masuk klub nomor 12 yaitu Crystal Palace, dan kipernya Jack Butland. Gue nggak tahu ya, gue memilih Jack Butland sebagai pemain overrated di Crystal Palace. Kenapa? Sebenarnya pun ada 3 pilihan gue bisa pilih di Crystal Palace. Menurut gue yang overrated ya ada 3 pemain, namun gue pilih paling overrated itu Jack Butland. Ada tiga pemain overrated di Crystal Palace menurut gue: Jack Butland, Michy Batshuayi, sama Christian Benteke. Gue pilih Jack Butland sebagai pemain paling overrated di Crystal Palace. Kenapa? Ketika klub media merate dia ketika dia juara Piala Dunia U21 kalau nggak salah namanya timnas Inggris di tahun 2017, dan ketika dia bermain sama Stoke City bagus juga. Dan bahkan ketika itu Liverpool ketika Karius buat blunder, sempat ada rumor Jack Butland bakal ke Liverpool, dan sekarang dia malah ke Crystal Palace. Dan saat ini di Crystal Palace performanya pun nggak bagus-bagus amat. Nggak kayak, Pak, kalau mau bandingkan
Jack Butland sama siapa sih Jack kiper nomor 1 2 Inggris, kalau bisa dibilang paling Dean Henderson sama Jordan Pickford jawaban orang. Dan pasti dibandingkan sama Jack Butland, Pickford sama Henderson masih lebih bagus. Itu sih kenapa gue bilang Jack Butland tuh overrated. Masuk ke klub nomor 11, Leeds United. Pemain overrated di Leeds United menurut gue, ya ini mantan pemain di La Liga. Kalian sebelum udah tahu kalau udah gue bilang mantan pemain La Liga di Leeds United, yaitu Rodrigo Moreno. Media meret dia saat ketika dia mencetak banyak gol di La Liga, dia sempat sukses, sempat jadi top skor sementara, bagus main di Valencia, sempat ketika Suarez di buang Barcelona dulu. Rumornya kan emang si Rodrigo Moreno nih mau masuk, dan malah Rodrigo Moreno pergi ke Leeds, dan sekarang di Leeds jadi apa? Masuk ke peringkat 10 Aston Villa. Menurut gue pemain overrated di Aston Villa adalah Trezeguet. Bukan David Trezeguet, tapi Trezeguet yang orang Mesir itu loh, kalian tahu kan? Iya, itu menurut gue dia itu overrated ya, apa? Dengan dia membawa nama Trezeguet, orang Inggris, bermain di sayap. Walaupun sebenarnya David Trezeguet itu striker sih. Namun ketika dia membawa nama Trezeguet itu orang-orang seperti menganggap dia, kayaknya bakal sebagus Trezeguet ini. Karena bahkan ketika Aston Villa di Championship, dia termasuk salah satu pemain penting Aston Villa yang membawa Aston Villa promosi ke Premier League di musim lalu. Namun setelah bermain di Premier League dia nggak jadi apa-apa, Pak. Oke, masuk ke nomor 9, Arsenal. Klub favorit Bang Calvin dan coach ini. Oke, menurut gue pemain overrated di Arsenal itu adalah Gabriel Martinelli. Kenapa gue bilang Gabriel Martinelli itu overrated? Ya kembali bagaimana media merit dia. Dan sekarang berapa gol gitu loh. Martinelli itu di-rate ketika dia datang gitu dari Liga Brazil, dan performa cukup bagus loh di awal-awal dia bersama Arsenal. Dan kenapa setelah masuk dia mulai hilang tuh ketika lockdown, main lagi Premier ini kan sebelum ada corona nih, main di bulan Februari itu kan stop di bulan Maret tahun lalu, stop, mulai lagi di bulan Juni, dan setelah bulan Juni itu Gabriel Martinelli kayak nggak kelihatan gitu, kayak beda aja gitu ketika dia sebelum lockdown, performanya beda lah. Oke, kita masuk ke klub peringkat 8, yaitu Everton. Pemain overrated di Everton adalah Alex Iwobi. Pernah main di Arsenal, dan kalian udah tahu lah bagaimana dulu media merate dia. Dan bahkan ketika dia sebelum menerima tawaran dari timnas Inggris, sebelum dia menerima tawaran dari timnas Nigeria, dia sempat ditawarin untuk bermain di timnas Inggris, namun dia malah memilih bermain di timnas Nigeria. Dan bagaimana dulu media merate dia ketika bermain di Arsenal, dan dibayar 40 juta kalau nggak salah sama Everton untuk dibeli dari Arsenal. Dan sekarang dia bahkan nggak bisa main, dia kayak bukan pemain utama bahkan di Everton. Pemain Everton lah dilihat kayak Iwobi tuh pemain cadangan doang. 40 juta dibeli dari Arsenal untuk bermain di bangku cadangan. Oke, kita masuk ke klub peringkat 7 yang saat ini lagi performanya lagi down. Oke, menurut gue pemain overrated di Liverpool adalah, ini pendapat gue ya, dan kayak gue bakal di-hit sama banyak orang, gue gak tahu apa, Thiago Alcantara. Ketika media merate dia, ketika dia datang dari awal di Liverpool dengan harga yang cukup murah, bahkan orang sampai bikin meme harga beli Thiago tuh lebih murah daripada Liverpool jual Ryan Brewster ke Sheffield United. Dan Thiago Alcantara nggak bisa buat apa-apa main sekarang di Liverpool. Yang orang bilang dia bakal membawa perubahan karena dia kan bermain sebagai dia pun di Bayern Munchen kan sebagai playmaker, dia kan kayak Pogba gitu, playmaker tapi di posisi 6, bisa bermain di posisi 6. Namun lihat aja men, sekarang setelah dia starter Liverpool tuh nggak pernah menang. Itu lucu sih menurut gua, sebagai pemain yang di rate sangat tinggi. Gila, dia semenjak dia setiap kali starter tuh Liverpool nggak pernah menang. Tidak. Oke, masuk ke peringkat 6, Tottenham Hotspur. Main overrated menurut gua di Tottenham adalah Harry Winks. Ya, kenapa Harry Winks? Kembali lagi, dia itu lumayan di rate media. Jawaban gue kenapa dari tadi di rate media terus ya, karena overrated tuh kebanyakan media yang merate pemain cukup tinggi, terlalu tinggi.
Jadi jangan tanya terus, paling nanti kalian tanya, bang kenapa, paling nanti kalian di kolom komentar ya, bang kenapa jawabannya media, kenapa media itu sini salah-salahkan. Ya media yang memang merait ini ya, media yang merait seorang pemain terlalu tinggi, makanya nggak usah kasih pemainnya tekanan. Oke, masuk ke peringkat 5 West Ham United. Dan menurut gue pemain overrated di West Ham adalah Pablo Fornals. Gue nggak tahu kenapa gue bilang dia, karena ketika dia bermain di Villarreal dulu, dia sempat apa loh, di rate media sangat-sangat bagus. Dan ketika dia dibeli West Ham, gue sih terkejut gitu, kenapa ketika dia bermain di Villarreal sangat-sangat bagus. Dia kayak Rodrigo Moreno pak, dia di La Liga bagus, di klub dia di Spanyol bagus, namun tak kenapa ketika dia pindah ke Liga Inggris hancur performanya. Oke, masuk ke peringkat 4 Chelsea. Tanpa gue bilang kalian pun sudah tahu gue bakal jawab siapa. Kai Havertz. Kalian pun mungkin punya jawaban itu. Iya, emang menurut dia overrated. Bagaimana dulu media meraih dia ketika dia di Bayer Leverkusen yang dibilang harganya 150 juta, 100 juta mau dibeli sama Madrid, mau dibeli sama Barca, mau dibeli sama PSG, Bayern Munchen, MU. Untung nggak dibeli MU. Pandi Woodward tuh. Good job Ed. Untung lo nggak beli kayak Havertz. Dan terbukti overrated. Berapa gol? 1 gol loh dia. 1 gol, 1. Gue nggak tahu asisnya berapa. Kalau nggak salah dia baru cetak 1 gol di Liga Inggris musim ini. Oke, masuk ke peringkat 3 Leicester City. Pemain overrated di Leicester menurut gue adalah ini pemain sebenarnya nggak terlalu terkenal, namun belakangan ini lumayan bagus, namun drop ternyata performanya. Dia kayak Timo Pukki, gila, one man wonder. Tak perlu gue bilang, kalian udah tahu. Harvey Barnes. Dia lumayan bagus di bulan Desember kemarin, nyetak beberapa gol beruntun dari luar kotak penalti dan terbukti sangat bagus. Namun ketika masuk bulan Januari, Februari sampai sekarang Maret, kayak performa menurun aja gitu. Mungkin gue nggak tahu ya, gara-gara apa loh, dia sempat di rate media cukup nggak terlalu tinggi, sedang sih sebenarnya. Namun ya performa dia jauh menurun ketika dia di bulan Desember kemarin. Masuk ke peringkat 2. Gak usah gua jelasin, kalian udah tahu. Kalian nggak perlu nggak perlu gua jelasin, kalian pun sudah tahu siapa peringkat 2 Premier League. Iya, Manchester United. Dan pemain overrated di MU, gue cuma punya 2 nama. Dan ini bakal membuat gue dibully oleh banyak orang. Asli gue bakal di hate comment di bawah. Pemain overrated cuma punya 2. Dua-duanya orang Perancis menurut gue. Dan gue pilih 1. Pogba. Iya, gue nggak tahu, gue bilang Pogba itu overrated. Serius, gue apa ya gitu. Dia di rate cukup tinggi di Juventus dengan cetak banyak gol, membawa Juve ke final UCL, dan lumayan bagus. Iya, lumayan bagus lagi lah performa, berapa assist di Juve. Dan akhirnya dibeli MU dengan harga yang cukup mahal, sampai berapa juta, 100 juta euro, gila. Dan ketika dia mendarat di Manchester, kita bermain untuk MU, performanya jauh beda, Pak. Seperti nggak sebanding dengan harganya. Ini gue bukan media ya, gue bandingkan Pogba dengan harganya. Dan termasuk media juga nih, rate media tuh segini di Juve emang layak karena dia bermain di Juve sangat bagus. Gue nggak bermasalahkan Pogba-nya main jelek di Juve, emang dia di Juve bagus. Ketika masuk di MU, dia nggak bisa dia nggak bisa memenuhi ekspektasi banyak orang dengan harga yang sebesar itu, 100 juta euro. Kalau 100 juta euro masih lebih layak Bruno Fernandes, Pak, daripada Paul Pogba. Kalau bisa dibalik harganya, berapa sih MU beli Bruno Fernandes? 50 juta paling. Kan 50 juta, 55 atau 50 juta gitu. Itu kalau itu menurut gua kebalikan Paul Pogba. Mendingan Paul Pogba dibeli 55 juta, Bruno Fernandes yang dibeli 105 juta. Itu kebalik sih harganya, sumpah. Coba gua kalau bahas Pogba ini bakal diunak-unak. Dari kalian sudah tahu siapa pemain yang overrated. Iya, ini pemain Perancis ini juga, karena cuma 2 orang Perancis di Manchester United. Peringkat 1 Manchester City. Pemain overrated di Manchester City menurut gue adalah Bernardo Silva. Kenapa gue pilih Bernardo Silva? Dia apa ya? Dia di Monaco di rate cukup high.
beberapa musim lalu masih bagus performanya dan di rate cukup tinggi dan sempat mau dibeli oleh Barca sama Madrid. Sebenarnya cuma di Barca juga sih, namun dia juga dan beberapa musim lalu dia juga pernah diincar sama Barca sama PSG yang Bayern Munchen dan masih lumayan performa cukup bagus musim lalu dan digadang-gadang bakal jadi partner Sterling dan Aguero di lini depan. Namun ternyata dia nggak bisa memenuhi ekspektasi. Dua musim lalu masih bagus dia ketika datang dari AS Monaco. Masa musim ini gue nggak tahu kenapa Bernardo Silva asli ancur-ancuran. Nah itu aja sih menurut gue di video kali ini. Dan semua kan udah semua tim dari Sheffield ke Manchester City. Udah ya, udah cukup kan nama-nama jam tayang. Dan itu sih dari gue untuk video kali ini. Baik kalian yang suka dengan video ini tekan tombol like nya, yang nggak suka tekan tombol dislike kedua kali. Yang suka dengan video-video di channel gue bisa tekan tombol subscribe kanan bawah sana, yang gue nggak tahu di mana kanan karena ini kamera terbalik. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, oke? And that's it from me guys. Salam olahraga. Ciao.